Sudah ribuan tahun kita mendengar kisah ini, sebuah kota megah yang hilang dalam semalam. Tapi apakah Atlantis benar-benar ada? Atau semua ini hanyalah cerita? Dalam video ini, kita akan menggali semua bukti dari catatan kuno, geologi, hingga temuan modern yang mungkin menjadi petunjuk keberadaannya. Atlantis pertama kali muncul dalam dua dialog terkenal Plato, Timaeus dan Critias, yang ditulis sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Menurut Plato, Atlantis adalah sebuah kerajaan maju, terletak di seberang pilar Hercules yang saat ini diyakini sebagai Selat Gibraltar. Ia menggambarkannya sebagai kota berbentuk cincin konsentris dengan teknologi maju bagi standar zaman itu. Pasukan kuat, kekayaan alam melimpah, istana raksasa, hingga kanal dan sistem air menakjubkan. Yang menarik adalah Plato mengatakan bahwa Atlantis tidak hilang secara perlahan, melainkan dalam satu hari dan satu malam kemalangan. Seluruh daratan itu tenggelam ke dalam laut. Pertanyaannya, apakah ini kisah historis atau alegori yang dibuat Plato untuk menyampaikan pesan moral? Sebagian ilmuwan yakin ini hanya metafora. Namun, sebagian lain percaya Plato memang sedang menggambarkan peristiwa nyata yang terjadi ribuan tahun sebelumnya. Para ahli geologi menemukan bahwa sekitar 11.600 tahun lalu, tepat di waktu yang sama dengan timeline Plato, terjadi akhir zaman es yang ditandai dengan mencairnya lapisan es besar. Naiknya permukaan laut secara drastis, perubahan iklim ekstrem, gempa dan tsunami raksasa, sehingga banyak daratan pesisir pada masa itu kemungkinan tenggelam. Beberapa ahli mengatakan bahwa jika ada kota pesisir besar, sangat mungkin hilang dalam perubahan global ini. Apakah Atlantis adalah salah satunya? Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik. Banyak peneliti modern mengajukan lokasi-lokasi potensial yang bisa saja merupakan Atlantis. Pertama, Pulau Santorini. Peradaban Minoa Yunani salah. Satu hipotesis paling kuat adalah bahwa Atlantis adalah peradaban Minoa yang hancur oleh letusan gunung Thera sekitar 1600 sebelum Masehi. Letusannya begitu besar hingga menghancurkan puluhan kota, memicu tsunami raksasa, mengubah iklim di daerah Mediterania, dan meninggalkan kaldera besar mirip Pulau Cincin, sangat cocok dengan deskripsi Plato tentang kota konsentris. Tapi letusannya terlalu baru bila dibandingkan timeline 11.600 tahun. Kedua, dataran Atlantis di Samudra Atlantik. Beberapa ilmuwan memetakan struktur bawah laut besar di antara Azores, Madeira, dan Canary Islands, di mana terdapat punggungan gunung bawah laut raksasa yang kemungkinan dulu adalah daratan. Geolog menyebut sebagian areanya tenggelam ribuan tahun lalu. Nama Atlantis sendiri berasal dari kata Atlantik. Ini membuat wilayah ini sering dianggap kandidat paling masuk akal. Ketiga, Donana Park, Spanyol Selatan. Tahun 2011, tim arkeolog Der Richard Freund menemukan struktur lingkaran besar, pola mirip pelabuhan kuno, dengan sisa bangunan yang tertimbun lumpur di wilayah yang dulu adalah laguna besar yang tenggelam setelah tsunami raksasa sekitar 3.000 sampai 4.000 tahun lalu. Beberapa ilmuwan menyebutnya Atlantis Eropa. Keempat, Richard Structure Mauritania Sahara. Ini salah satu kandidat yang paling viral, dikenal sebagai Eye of the Sahara. Berbentuk cincin konsentris raksasa mirip sketsa kota Atlantis Plateau. Selain bentuknya, ukurannya juga cocok. Dulunya daerah ini subur, ada jejak peradaban kuno di sekitarnya, berada di Afrika Barat, dekat daerah yang disebut beberapa legenda sebagai kota emas yang hilang. Masalahnya adalah struktur ini terbentuk secara geologis, bukan buatan manusia. Tapi beberapa peneliti tetap percaya ini mungkin
lokasi sebenarnya. Kelima, peradaban Yonaguni di Jepang ditemukan struktur bawah laut yang berbentuk seperti piramida, memiliki teras, terlihat seperti bangunan kuno, namun masih ada perdebatan. Apakah alami atau buatan manusia? Jika buatan, mungkin ini bagian dari peradaban pesisir kuno yang tenggelam. Dalam 20 tahun terakhir, teknologi seperti sonar bawah laut, satelit pemetaan dasar laut, LiDAR dan scanning geomagnetik telah menemukan banyak kota kuno yang benar-benar tenggelam, seperti Dwarka di India, Pavlo Petri di Yunani, kota Xicheng di China, dan Teluk Alexandria, Mesir. Temuan-temuan ini membuktikan bahwa kota besar memang bisa tenggelam dan hilang selama ribuan tahun. Jadi, bukan tidak mungkin Atlantis memang nyata. Mari kita rangkum fakta terkuat. Argumen bahwa Atlantis mungkin nyata. Plato mengklaim mendapat cerita itu dari sumber yang lebih tua dan bukti. Geologi menunjukkan adanya bencana besar sesuai timeline yang ia sebut banyak kota pesisir kuno memang benar-benar tenggelam. Kemajuan teknologi terus mengungkap kota yang hilang. Argumen bahwa Atlantis mungkin hanya alegori, tidak ada bukti arkeologi langsung karena Plato adalah seorang filsuf, bukan sejarawan. Ceritanya memang punya pesan moral dan banyak deskripsi yang terlalu fantastis. Namun perlu dicatat bahwa Plato jarang sekali berbohong tentang geografi, dan dialog-dialognya yang lain sering mencocokkan peristiwa sejarah yang nyata. Jadi sebagian peneliti percaya bahwa Atlantis mungkin bukan kota yang benar-benar seperti legenda, tetapi ia bisa jadi merupakan peradaban kuno yang hancur oleh bencana dan memicu mitos besar. Apakah Atlantis benar-benar ada? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Namun jika kita melihat sejarah bumi, setiap tahun kita menemukan peradaban tua yang sebelumnya tidak diketahui. Jika kota raksasa bisa hilang, jungkir balik oleh gunung meletus, terkubur pasir, atau tenggelam oleh laut, maka Atlantis bukan lagi sekadar mitos. Mungkin ia memang ada, mungkin ia masih menunggu untuk ditemukan, menunggu saat ketika teknologi cukup maju untuk mengungkap rahasianya.